Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Kautsar Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijanjikan apa jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya negeri tersebut akan dilimpahkan, akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan akan ayat-ayat Allah, niscaya sebuah negeri itu akan ditimpa bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begitulah jamaah sekalian pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik itu urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani jamaah sekalian, Rasulullah berpesan kepada kita semuanya, ada 3 perbuatan yang menjadi sumber kerusakan seseorang itu. Jadi ada 3 hal jamaah sekalian yang jika seseorang itu melakukan, maka yang rusak itu bukan dirinya saja, boleh jadi istrinya, anaknya, keluarganya, dan lingkungannya sekitarnya. Apa itu jamaah sekalian? Kata Rasulullah jamaah sekalian, salasun muhlikat, ada 3 yang merusak. Ada 3 hal, 3 amalan sebagai sumber dari kerusakan itu. Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, hawa muttaba. Niki jamaah sekalian, hawa muttaba, yakni hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Hawa nafsu yang selalu diturutkan. Yang dimaksud di sini adalah nafsu amarah, dan setiap orang itu punya yang namanya sifat nafsu amarah. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan jamaah sekalian, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu di dalam kata mutiara, di dalam Mahfudhah jamaah sekalian dikatakan, al-insanu hayawanun natik. Al-insan hayawanun natik. Sesungguhnya manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Ini jamaah sekalian. Dikatakan sesungguhnya manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Ketika akalnya itu ditinggalkan, ketika akalnya itu disingkirkan, ketika akalnya itu gak direken, yang muncul adalah sifat kehewanannya, karakter kehewanannya. Al-insan hayawanun natik. Oleh karena itu jangan heran ketika ada terjadinya pembunuhan yang sampai dipotong-potong, atau bahkan pembunuhan itu dilakukan terhadap bosnya dengan pengawalnya, kira-kira begitu diantaranya. Karena apa jamaah sekalian? Dia senantiasa mengikuti hawa nafsu. Dan juga jangan heran ketika misalnya ada saudara kandung misalnya yang berpisah, yang tidak akur gara-gara rebutan warisan, kira-kira mungkin begitu. Karena apa? Karena meninggalkan akalnya, setelah itu munculnya yang diturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu ditegaskan di dalam Al-Qur'an itu jamaah sekalian, kalau seseorang itu sudah terlalu akut di dalam menurutkan nafsu amarahnya, disindir di dalam Al-Qur'an itu, kal an'am bal hum adall. Kal an'am bal hum adall. Seperti binatang ternak, bahkan lebih berat daripada binatang ternak tersebut. Inilah jamaah sekalian
yang diantisipasi oleh Rasulullah diinformasikan kepada kita semuanya. Ketika hawa nafsu itu sudah diperturutkan, dia akan menyebar kerusakan-kerusakan, tidak ada pada dirinya tapi pada juga yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, apa kata Rasulullah jamaah sekalian? Yang kedua yang menjadi sumber kerusakan manusia itu adalah wasuhun muta'un. Wasuhun muta'un, yakni kikir yang ditaati, kikir yang dituruti. Yang kata orang Jawa niku terose mau wedit. Ini akan berdampak pada hanya tidak ada pada dirinya tapi pada yang lain-lainnya jamaah sekalian. Cuma persoalannya jamaah sekalian, kalau umpama dokter gitu bagaimana menyembuhkan penyakit itu harus diteliti dulu, diobservasi dulu, lalu dikasih obatnya. Lalu kenapa seseorang itu jadi sangat kikir? Apa sebabnya jamaah sekalian? Sebabnya diantaranya jamaah sekalian, yang pertama adalah seseorang itu terlalu cintanya kepada dunia ini. Ini jamaah sekalian, terlalu cintanya kepada dunia ini. Oleh karena itu para ulama salafus soleh dulu jamaah sekalian, ada yang dipegang erat, bahkan dijadikan doa. Apa itu jamaah sekalian? Begini jamaah sekalian, dalam mensikapi dunia itu, ya Allah, letakkan harta itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ya Allah, letakkan ya Allah harta itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ternyata ini jamaah sekalian, karena orang-orang yang terlalu medit itu adalah karena terlalu harta itu diletakkan di dalam hatinya. Kenapa begitu jamaah sekalian? Karena para sahabat dulu juga banyak yang kaya, para tabi'in juga banyak yang kaya. Semisal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya-kaya jamaah sekalian. Tapi intinya apa jamaah sekalian? Kalau kita telaah di dalam sejarah, kekayaan para sahabat, kekayaan para tabi'in itu fokusnya adalah untuk menyempurnakan agamanya. Ini jamaah sekalian, untuk menyempurnakan agamanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena syariat Islam ini ada yang namanya infak, ada yang namanya sodako, ada yang namanya zakat, ada yang namanya umroh, ada yang namanya haji. Mustahil seseorang bisa menyempurnakan itu semua kalau tidak ditopang dengan kecukupan dalam hartanya. Tapi strateginya, fokusnya adalah jamaah sekalian, ketika kita dilimpahkan oleh Allah harta yang banyak, mari kita meniru Rasulullah, meniru para sahabat yang intinya adalah untuk menyempurnakan agama kita. Lalu yang kedua jamaah sekalian, kenapa orang itu terlalu kikir jamaah sekalian? Karena dia belum paham tentang hakikat dunia ini, belum paham tentang hakikat harta ini jamaah sekalian. Apa jamaah sekalian? Dunia itu hanya permainan dan sendal guru, permainan dan sendal guru saja. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi DPR, ada yang jadi tukang becak. Setelah itu selesai ya selesai. Sandiwara, sinetron, main ludruk. Oleh karena itu digambarkan di dalam Al-Quran itu, wa mal hayatud dunya illa laibun walahwun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya permainan dan sendal guru. Ini jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian,
yang menjadi sumber daripada kerusakan itu, kata Rasulullah, wa ijabul mar'i binafsi, wa ijabul mar'i binafsi, yaitu orang yang membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Orang yang membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Lalu kita kembali lagi jamaah sekalian, kenapa orang itu menjadi sombong? Kenapa jamaah sekalian? Yang pertama, orang itu menjadi sombong gara-gara merasa paling baik dan merasa paling benar. Ini jamaah sekalian, merasa paling baik dan merasa paling benar. Padahal sifat karakter ini jamaah sekalian adalah warisannya iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Jawab iblis jamaah sekalian, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari neraka. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini jamaah sekalian, merasa paling baik dan merasa paling benar. Inilah letak mengapa orang itu menjadi sombong. Lalu yang kedua, kenapa orang itu sombong jamaah sekalian? Tidak senang dengan nasihat orang lain. Tidak senang dengan nasihat orang lain. Oleh karena itu kita harus ingat informasi dari Sayyidina Ali jamaah sekalian. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Yang mengatakan itu mungkin dari kelompok ini, golongan ini, ormas ini. Jangan terlalu dihiraukan, tapi lihat apa yang dikatakan. Dari apa yang dikatakan itu, kata Sayyidina Ali begitu. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Lalu yang ketiga, mengapa orang itu jadi sombong jamaah sekalian? Yakni tidak senang dengan kemajuan orang lain. Tidak senang dengan kemajuan orang lain. Makanya kita harus fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 sumber kerusakan yang ada pada diri seseorang, yakni hawa muttaba, yang nafsu senantiasa diperturutkan, wasuhun muta'un, kikir yang ditaati, dan wa ijabul mar'i binafsi, membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur